Selamat pagi, senang sekali pagi ini bisa jumpa lagi dalam ocehan di ruang tamu. Dan topik kita hari ini, kita akan berbicara tentang mencegah atau waspada terhadap kesombongan ya. Jadi kita akan lihat bahwa kesombongan itu membawa penderitaan, dan pada esensinya itu satu dosa yang besar ya. Dan kita akan sukar menghilangkan kesombongan kalau kita tidak berubah menjadi manusia kasih. Oleh sebab itu kita harus waspada, belajar mengenali kesombongan dalam berbagai bentuk. Sombong itu seperti menyenangkan kita, tapi membuat orang lain menjadi sebal begitu ya. Sebetulnya kalau kita lihat lebih dari itu. Dua-dua pihak menderita oleh sikap sombong itu ya. Kedua belah pihak menderita. Mengapa saya bilang dua belah pihak itu menderita? Bagi kita yang bersikap sombong itu, kita sebetulnya memegang beban berat. Karena sombong itu kan memberi pesan yang sederhana, perilaku sombong itu ya. Aku ini mandiri, tidak butuh kamu, dan aku lebih baik dari engkau. Pesannya cuma sederhana, aku ini mandiri, tidak butuh siapa-siapa, dan aku lebih baik dari engkau. Nah, kalau itu kita jalankan, bagi kita itu satu beban yang berat. Karena kita seakan-akan memerlukan pengakuan dari orang lain ya. Melalui kompetisi, kita berkompetisi dengan orang lain, memperlihatkan kita lebih baik. Atau apa yang kita miliki, kita punya lebih banyak dari orang lain. Dan juga sanjungan ya, reputasi yang orang lain itu sampaikan pada kita. Jadi berat beban itu bagi kita ya untuk jalankan kesombongan itu. Tapi kalau bagi kita itu berat, bagi orang lain lebih parah lagi ya. Karena kalau kita tidak bisa menonjolkan diri kita, kita melakukan apa itu? Strategi kita yang kedua, melukai orang lain, meniadakan orang lain, merendahkan orang lain. Dalam kasus tertentu bahkan membunuh orang lain. Jadi kita berusaha mengalahkannya supaya dia menjadi orang yang kalah. Atau seperti Kain melakukan terhadap Habel ya. Kalah bersaing dalam pikiran dia ya. Dalam meja mesbah itu dia melakukan pembunuhan. Kita mungkin tidak melakukan pembunuhan, tapi kita memisahkan orang. Tidak ingin berjumpa dengan orang itu, atau kita bilang kamu pergi dari hadapanku karena kamu tidak layak. Nah, itu adalah perbuatan yang sangat menyakitkan, yang kata Tuhan Yesus mirip seperti melakukan pembunuhan. Jadi apa yang terjadi sebenarnya ya? Jadi penderitaan itu terjadi karena kita mau diakui keakuan kita ya, kita itu siapa, ingin menonjol. Mengapa harus mencari pengakuan orang? Mengapa tidak menjadi seperti matahari, bukan? Kalau matahari itu diakui orang atau tidak, dia bersinar. Jadi dia bercahaya tanpa perlu pengakuan orang lain. Jadi sebenarnya dia itu menghidupi sesuatu yang tidak ada ya. Jadi kalau dia tidak ada akibat pengakuan orang, maka dia itu sendiri sebenarnya tidak ada. Dan kalau dia ada itu cuma karena kita percaya dia ada, dan orang lain bilang dia ada. Itu seperti berhala. Dan perannya sangat besar ya dalam kepercayaan kolektif, kita bilang. Dia sama-sama mempercayainya, dan itu menyebabkan aku ini menonjol ya. Beberapa contoh, misalnya uang. Uang itu contoh suatu yang tidak ada nilainya, tapi kita semua percaya itu ada nilai. Uang 100.000 dengan 50.000 bedanya cuma tulisannya aja.
Tapi kita bilang ini 2 kali lebih berharga. Jadi sebetulnya dia berharga karena orang lain pikir dia berharga. Dan orang lain itu pikir berharga karena dia pikir kita pikir dia berharga. Kemudian ada cerita Emperor has no clothes, kaisar tidak punya baju, jadi kaisar dibuatkan satu baju kebesaran, baju kerajaan. Penjahitnya tidak membuat baju, tapi dia menceritakan baju itu seakan-akan ada, dan semua mendengar cerita itu bisa melihat dan memuji baju itu. Aneh bukan? Sampai satu saat seorang anak kecil bilang, kaisar itu tidak punya baju. The emperor has no clothes. Dan masih banyak lagi hal yang kita percaya dan orang lain percaya, dan sehingga menjadi berkuasa dalam diri kita. Ilmu pengetahuan, sains misalnya ya. Kemudian medsos juga begitu ya. Diedar-edarkan dan kita merasa percaya dengan apa yang terjadi. Agama, ateisme dan sebagainya itu bentuk-bentuk kepercayaan yang kita lakukan secara kolektif sehingga menjadi berkuasa atas diri kita, dan itu adalah esensi dari berhala. Dan kita mengatakan berhala itu berbahaya, kesombongan itu berbahaya karena dia terhubung dengan first sins, dosa-dosa perdana. Dimulai dengan pemberontakan iblis itu ya, di Yesaya 14 ayat 9 sampai 15, yang dia akan melepaskan diri dari Allah dan akan menapaki sorga menjadi seperti Allah. Adam dan Hawa juga tergoda untuk menjadi seperti Allah dan jatuh dalam dosa. Kemudian terjadi manusia mendirikan menara Babel karena ingin mencapai sorga. Dan kita hari ini manusia. Jadi kesombongan itu berarti memisahkan diri dari Allah, ingin menjadi seperti Allah. Dan itu pangkal dari berbagai dosa yang kita lakukan hari ini. Kita akan kesulitan menghilangkan kesombongan itu karena hanya itu caranya kita hidup. Kalau kita tidak sombong, kita dianggap tidak hidup, tidak diakui, tidak ada, dan itu sangat menakutkan kita. Sampai kita menyadari sebetulnya itu satu kesia-siaan, bukan? Menghidupi sesuatu yang tidak ada. Kalau begitu kita itu siapa? Kita itu manusia kasih sebetulnya ya, yang diikatkan dalam kasih Tuhan dan sesama. Jadi kita bukan independen, kita merupakan bagian dari jaringan kasih dari Allah. Jadi kita buang jauh-jauh ilusi aku yang harusnya, karena aku itu tidak ada ya. Satu-satunya yang bisa mengklaim aku itu hanya Tuhan. Dia mengatakan aku adalah aku. Dan kita tidak bisa mengklaim aku karena kita bukan Tuhan. Kita adalah roh kasih Allah yang tidak terpisahkan dari kasih Allah kapanpun. Dan yang namanya aku hanya sebuah nama, sebetulnya memberi nama pada kita. Dan nama kita itu tidak harus dibesar-besarkan, dibela-bela dan sebagainya ya. Itu penting. Tanpa perubahan itu, maka kita tidak bisa menghilangkan diri dari keinginan untuk menjadi sombong. Kemudian, kalau kita sombong bagaimana? Itu menjadi indikator, sama seperti kalau kita ingin tahu ada corona atau tidak, kita melakukan PCR. Tes PCR itu sendiri untuk mengetahui indikasi bahwa kita mengidap satu penyakit. Nah, sombong itu tidak bisa diperbaiki kalau tidak diikuti dengan perubahan mendasar manusia kita Dikatakan bahwa itu indikator kalau kita masih merasakan sakit hati karena omongan orang, maka kita termasuk orang sombong sebetulnya. Karena merasa
ada sesuatu yang harus dipertahankan, yaitu nama baik kita. Jadi apa yang harus kita lakukan ya, pertama kita harus sadar ya, kita melakukan refleksi diri. Apakah saya menemukan kesombongan dalam diri saya? Kedua, tentu kita belajar, yaitu melakukan refleksi dari orang lain. Kita melihat orang lain, kalau dia menyinggung kita berarti masih ada roh seperti itu. Tapi yang paling penting adalah waspada ya, itu berefleksi menggunakan firman Tuhan. Jadi kita lakukan apa? Waspada ya. Yang bisa kita lakukan adalah berwaspada, karena indikator ini kan cuma alarm saja, sirene yang berbunyi kalau terjadi sesuatu di rumah. Jadi jangan sirenenya itu yang dimatikan, tapi kita harus pergi ke sumber dari masalah mengapa sirene itu berbunyi. Jadi terakhir waspada. Kita itu coba berpikir ya, mengamati apa yang kita inginkan dan pikirkan itu apa. Apakah dalam rangka membesarkan keakuan kita? Kemudian apa yang kita baca, apa yang kita tulis, itu kita pelajari. Kemudian apa yang kita cari, apa yang kita tonton ya, apa sih yang kita cari, yang kita senang. Nah, di situ kita jadi indikator dalam diri kita itu siapa yang hidup itu. Apa yang kita ucapkan dan apa kita perbuat. Dan yang sangat penting apa yang kita khawatirkan, yang kita takut, kita cemas. Kita lihat kecemasan kita itu terkait dengan apa. Menggunakan firman Tuhan ya, dalam Mazmur 119 dikatakan salah satu ayatnya, dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Itu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus belajar mengenali ya, merasakan sesuatu, ada perasaan tidak nyaman dalam diri kita, itu mungkin indikator bahwa sudah terjadi kesombongan kita terpicu. Kemudian kita mengetahui dari firman Tuhan, kita tahu apa yang kategori sebagai kesombongan. Kemudian kita bisa membuat keputusan, membuat perencanaan baru apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini. Kemudian kita melakukannya, lalu kita mengevaluasi. Jadi latihan ini adalah latihan untuk mengubah persepsi kita tentang diri kita kepada sesuatu yang sesuai dengan firman Allah. Nah demikian, jadi apa yang sudah kita pelajari, kesombongan itu membawa banyak penderitaan dalam kehidupan baik kita maupun orang lain. Karena keinginan kita untuk membuat hidup sesuatu yang sebetulnya tidak ada. Nah itu karena berkuasa dan kita patuhi kehendaknya, dia menjadi berhala. Berhala itu suatu yang tidak ada, yang kita percaya bersama dia ada. Kemudian percayaan itu membuat dia berkuasa atas diri kita. Jadi tidak bisa kita hilangkan kesombongan itu, kecuali kita melakukan perubahan tentang siapa kita, dan kita itu adalah manusia kasih. Manusia kasih yang bangun relasi dengan orang dan yang berhak menyebut aku hanya Tuhan. Sehingga apa kita lakukan adalah kita waspada. Senantiasa kita waspada, menjaga apa yang kita bicarakan di mulut kita, apa yang kita pikirkan, dan semuanya apakah itu memegahkan diri kita atau kita menyombongkan diri kita. Asik ya, selamat untuk mengatasi kesombongan, dan kita belajar untuk tidak lagi membebani diri kita dengan semua yang hanya untuk membesarkan. Selamat kita belajar ya, sama-sama untuk tidak menjadi sombong. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Selamat pagi.